2024 ini kita lagi fokus nih untuk ngembangin segmen UMKM. Kami tuh mampu membangun satu solusi perbankan yang lebih cepat, terus affordable juga, gitu. Affordable dan accessible. Jadi bukan cuma ada itu produknya, tapi memang UMKM-nya bisa menerima. Masalah bunga itu, masalah orang atau bisnis yang uangnya udah banyak banget, Mas. Beneran. Halo Sobat Investor, apa kabar? Sama saya Wiki Ardian. Kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Selamat untuk kamu yang usahanya makin oke, bisnisnya makin oke. Apalagi buat kamu yang mungkin sektornya UMKM gitu ya, melakukan digitalisasi, shifting. Sekarang jualannya makin banyak dan lu mungkin termasuk salah satu sultan yang sering jalan-jalan ke luar negeri ataupun mungkin sering liburan. Kenapa? Karena memang bisnisnya sudah settle, terus investasinya juga udah banyak ya, bisnisnya juga udah banyak. Ya semoga kita semua yang nontonin Fincast hari ini sama lah ya sama sultan-sultan yang ada di luar sana suatu hari nanti. Ini kalau ngomongin soal digitalisasi UMKM sejak masa pandemi berakhir, ini pemerintah langsung mendorong agar semua sektor bisa terdigitalisasi termasuk UMKM ya. Hal ini juga berkaca pada melejitnya sektor ini ketika masa pandemi di mana semua orang melakukan transaksi melalui ponselnya masing-masing. Nah, 2 tahun yang lalu Presiden Joko Widodo juga memerintahkan percepatan transformasi digital untuk UMKM di tanah air. Ini bahkan sebanyak 30 juta UMKM direncanakan sudah masuk atau onboarding ke dalam ekosistem digital di tahun 2024 ini. Jadi makin banyak UMKM yang kayaknya shifting ataupun onboarding di platform digital. Nah, untuk mendukung digitalisasi tentu saja kita perlu stakeholders lain ataupun mungkin aktor lain lah ya. Salah satunya adalah perbankan. Bank digital juga ini kayaknya memang diperlukan perannya gitu ya untuk kemudian membuat digitalisasi UMKM ini menjadi lebih praktikal. Nah, kalau ngomongin soal ini sudah ada saya panggilnya Mas Joshua aja kali ya karena masih muda ya, Mas Joshua Sloan. Beliau adalah SVP Bank Amar yang sudah hadir pada kesempatan Fincast kali ini. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Joshua. Thank you Mas Joshua. Thank you, Mas. Udah hadir. Ini penikmat produk-produk UMKM nih ya. Oh iya. Dan kayaknya sering belanja online nih. Iya. UMKM yang sudah terdigitalisasi konsumennya ini sering belanja online mereka nih. Ini kalau ngomongin soal bank digital, Bank Amar sendiri adalah bank digital. Mungkin boleh disampaikan oleh Mas Joshua bentuk dan juga rancangan bank digital yang dikembangkan oleh Bank Amar sampai dengan hari ini tuh seperti apa sih? Oke. Jadi ini Amar Bank itu sebenarnya kita mulai udah lama, Mas. Dari 2014 kita mulainya. Jadi 2014 kita mulai dengan segmen pertama kali itu di segmen retail. Untuk consumer malah kita mulainya. Nah, kemudian Amar Bank itu berkembang. Saat ini kita punya produk atau segmen komersial. Nah, 2024 ini kita lagi fokus nih untuk ngembangin segmen UMKM. Jadi 3 segmen tadi Amar Bank. Nah, digitalnya di mana? Di retail ini kita punya produk pertama kita yang paling lama itu produk Tunaiku yang sampai saat ini udah 20 juta nih downloadnya gitu. Nah, produk Tunaiku itu fokus di online lending untuk teman-teman yang retail dan teman-teman mikro gitu. Nah, kemudian kita juga punya produk digital lain yaitu namanya Amar Bank Digital. Nah, berbeda dengan teman-teman bank lain yang fokus di account, Amar Bank Digital ini fokus di tabungan. Gitu. Nah, kemudian 2024 ini kita lagi berevolusi. Amar Bank Digital yang tadinya difokuskan untuk teman-teman retail, sekarang kita akan kembangkan untuk teman-teman di bisnis. Nah, jadi ada 3 segmen tadi dan 3 produk ini. Dan memang strategi kita di digital itu fokusnya lending first. Karena kita merasa memang lending produk itu yang dampaknya akan paling efektif ya buat teman-teman di UMKM. Nah, kira-kira blueprintnya tuh seperti itu tuh, Mas. Karena kalau ngomongin soal tantangan dari teman-teman UMKM adalah salah satunya untuk bisa mendapatkan pendanaan. Karena mereka mungkin scope bisnisnya juga masih kecil, kemudian dinilai oleh perbankan yang lain lah ya, ataupun ya perbankan in general gitu. Mereka kemudian dinilai kurang bankable sehingga akses pendanaannya juga terbatas gitu. Target dan juga tantangan Amar Bank di sisa tahun 2024 ini apa sih? Karena kalau ngomongin soal dukungan dari pemerintah nih untuk digitalisasi UMKM kan ditargetkan puluhan juta lah ya sudah melakukan shifting gitu loh. Nah, peluangnya dan juga tantangannya seperti apa? Bagaimana sebetulnya juga cara
Amar Bank sendiri juga memperkenalkan servicesnya lah kepada teman-teman UMKM ataupun masyarakat. Oke. Nah, to putting memberikan konteks ya Mas. Jadi UMKM itu sampai saat ini meskipun dia menyumbangkan 90%, lebih dari 90% pekerja, tapi hanya 20% yang mendapatkan pinjaman. Nah, inilah yang tahun 2024 ini menjadi fokus tema kita. Jadi kalau 2014 itu kita berhasil membentuk lending online lending pertama di Indonesia, 2024 ini kita fokus mengembangkan solusi Amar Bank Business untuk UMKM gitu. Itu adalah tema kita di 2024. Nah, tahun lalu kita itu achieve outstanding itu di sekitar 2,65 triliun lah ya. Dan kita target di tahun ini bertumbuh sampai 20%. Nah, untuk mencapai achievement tersebut, tentu bagian pengembangan dari segmen mikro melalui produk tunaiku kita itu akan terus kita lanjutkan. Jadi teman-teman mikro bisa dapat support pembiayaan melalui produk tunaiku tadi. Nah, kemudian untuk skala yang lebih besar, untuk skala dari 50 juta sampai 5 miliar. Nah, inilah kemudian di 2024 ini kita akan masukkan nih solusi Amar Bank Business gitu. Oke. Jadi harapannya harusnya bisa sampai 20%. Di kuartal 1 itu kita cukup gemilang ya, sekitar 50 miliar profit yang bisa kita capai. Jadi kita lihat positif sekali nih target di 2024 secara bisnis maupun inisiatif tuh tercapai. Satu hal yang sering banget bikin saya penasaran kalau ngomongin soal point of view dari lembaga keuangan lah ya. Sebelum kemudian mereka memutuskan untuk menyalurkan pinjaman, tentu saja ada mekanisme untuk men-screening calon debitur lah. Ketika kemudian dinilai kurang bankable oleh yang lain gitu. Tapi kemudian dinilai bankable oleh pihak lain gitu, oleh Amar Bank gitu misalnya. Ada nggak sih satu indikator screening tambahan yang dilakukan kepada teman-teman UMKM sehingga kemudian ini secara akses agak lebih mudah nih untuk mendapatkan lending ataupun mungkin pinjaman dari Amar Bank gitu. Apa indikatornya itu sehingga agak lebih mudah nih untuk masuk UMKM. Ini lucu Mas, saya nggak mungkin jawab parameter spesifiknya apa ya supaya keterima, nggak mungkin. Karena itu kan pasti rahasia dapur ya Mas ya. Tapi kalau kita lihat Mas, memang misi kami dari semenjak kita bangun Amar Bank ini dari 2014, fokus kita itu ketika teman-teman financial institution yang lain tuh fokus di yang sudah bankable ya, yang 20% tadi gitu ya. 80% ini belum ada yang ngurusin gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kita berkompetisi juga, wah ini pasar yang cukup besar ya. Jadi kita lebih sifatnya mengkomplementari dari financial institution yang sudah ada gitu. Nah terus pertanyaannya, kok berani gitu? Kok bisa kita melayani yang 80% sisanya? Sedangkan teman-teman yang lain lebih fokus di 20-30% yang sudah bankable ini. Nah itulah competitive advantage dari Amar Bank yang sudah kita bangun selama 10 tahun gitu. Kita mampu menciptakan satu proses underwriting di perbankan yang fokus yang pertama adalah alternatif data. Jadi kalau teman-teman itu teman-teman di UMKM itu dianalisa berdasarkan data dia di bank tersebut, kami mampu mengambil data-data dari UMKM melalui source alternatif lain, gitu. Jadi kalau biasa dinilai hanya 10 data point, kita bisa nilai jauh lebih banyak dari itu. Nah harapannya dengan melihat data di luar banking data kita ini, kita dapat memberikan underwriting yang lebih objektif. Ya, jadi kalau dibilangin ini berisiko, setelah dengan data tambahan kita bisa yakin bahwa teman-teman tuh nggak berisiko, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk ini bisa terjadi, kemampuan kami mengelola data secara digital itu sangat penting, gitu. Jadi mulai dari datanya digital, pengolahan di back office juga bentuknya digital, ya. Nah dengan dua formasi tadi dengan alternatif data dan digital tadi, kami tuh mampu membangun satu solusi perbankan yang lebih cepat, terus affordable juga, gitu, affordable dan accessible. Jadi bukan cuma ada itu produknya, tapi memang UMKM-nya bisa menerima, gitu. Nah itulah cara kita tuh Mas. 80% market yang tidak tercater ini underserved, yang kemudian dinilai sebagai market potensial oleh Amar Bank, juga disadari oleh pemain yang lain lah ya. Bahkan bank-bank konvensional juga yang sudah besar-besar ya. Mereka punya segmen UMKM, which is mereka juga punya parameter yang kemudian lebih memudahkan teman-teman UMKM ini juga mendapatkan akses pendanaan gitu.
in terms of persaingan, gimana sebenarnya Amar Bank melihat ini dan apa yang menjadi satu poin ataupun banyak poin plus lah dari Amar Bank untuk kayaknya oke nih gitu untuk occupying market yang potensial ini gitu. Pernah punya bisnis kecil nggak Mas? Iya. Atau punya teman yang punya bisnis kecil gitu kan? Coba dia misalnya barulah dia bikin bisnis, terus dia datang ke ke bank yang umum gitu ya. Tentu membuka rekening itu mudah. Membuka rekening itu mudah. Tapi untuk mendapatkan fasilitas kredit, dia butuh waktu cukup lama. Dia harus membangun satu sejarah nih dengan bank tersebut. Kalau tidak dengan bank tersebut, ya mungkin dia sudah membangun sejarah yang panjang di perbankan yang lain. Nah, itu adalah kriteria yang umum gitu untuk menjaga kualitas kredit. Nah, tapi kemudian karena kita mampu melihat alternatif data dari sumber-sumber data yang lain termasuk data transaksi yang dilakukan oleh UMKM tersebut, kami mampu mempercepat periode tadi. Sehingga kalau misalnya baru dibangun sekarang UMKM-nya, tapi memang dia memiliki satu bisnis yang mumpuni, kenapa enggak? Gitu. Nah, kan banyak nih teman-teman UMKM-nya gitu kan. Dia punya kemampuan, dia punya klien yang mau membeli barang, tetapi nggak ada pembiayaannya. Lah, kalau dia punya kemampuan dan dia mau mendeliver, kenapa kita nggak bisa layanin? Nah, kemampuan kami men-spot potensi tadi. Nah, itulah yang membuat kami bisa nih ngejalaninnya 80%. Gitu. Ya. Efektivitas dari parameter-parameter tadi tentu saja tercermin dari angka non-performing loan-nya lah ya. Oh iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Anda kemudian mengukur efektivitas itu yang tercermin dari NPL yang controllable banget gitu. Nah ini saya preaching nih kemana-mana nih, karena kebetulan kita bangun dari awal fokus di underserved, tapi kemudian kita menghadapi satu industri yang memang ya agak sulit ya masuk ke underserved, makanya namanya underserved gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat dari NPL itu kalau secara normal biasanya tuh dilihat sebagai sesuatu yang mengejutkan. Jadi misalnya nih, kita prediksi ini orang akan bayar biasanya kan, ternyata dia nggak bayar. Nah, itu yang masuk ngeri. NPL. Itu yang ngeri. Nah, NPL-nya nggak ngeri. Yang ngeri itu adalah ketika kita harapin dia bayar, ternyata dia nggak bayar. Nah, itu yang ngeri. Nah, tapi kami memiliki satu scoring mechanism yang kita bisa memprediksi. Jadi misalnya nih Mas Wiki punya bisnis, terus temennya punya bisnis, yang lain juga masukin ke kami. Kami tuh bisa kasih semacam analisa bahwa probability-nya berapa sih ini default, berapa sih probability-nya default, berapa sih ini default. Nah, jadi sehingga ketika terjadi NPL, yang penting itu bukan NPL yang mengejutkan, tapi NPL yang terkontrol. Nah, itu utamanya. Yang manageable gitu. Yang manageable. Nah, tentu kalau di banking itu kan ada risk based pricing. Jadi tentu kita memberikan pricing yang sesuai dengan nilai risiko yang akan kita terima. Nah, selama risk based pricing itu terus berjalan, berapapun risiko yang kita ambil, tentu bottom line kita akan selalu terjaga dengan baik. Makanya performansi kita di kuartal 1 kan lumayan bagus ya. Oke. Targetnya tadi udah disampaikan ya untuk saluran kreditnya sendiri tahun 2024 berapa banyak, dan sebetulnya kalau ngomongin soal sektor yang tercater itu UMKM kan subsektornya banyak ya. Nah, itu yang sejauh ini sudah tercater apa saja? Ke depan mungkin ada perluasan segmen dari si UMKM sendiri yang akan dilayani oleh Amar Bank. Jadi kalau target tuh tadi memang seperti tadi ya, kita dari 265 kita expect di 20%. Berarti sekitar tambah itu 2,6 10 5 hampir 3T lah ya di 2024 ini gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi sektoral memang kita starting dari yang paling make sense kita ambil sekarang, yaitu perdagangan. Jadi mostly sektor yang kita lainin sekarang tuh hampir 60% tuh di perdagangan. Mau dia jual F&B, mau dijual FMCG, mau dia jual medical supplies, tapi dia fokusnya di perdagangan. Itu sekitar 80%. Nah, sekitar 20% sisanya itu manufaktur. Manufaktur beberapa, bisa tekstil dan hal-hal lain lah. Nah, tapi memang itu kenapa kita fokus di perdagangan manufaktur tadi. Memang strategi kita itu kita bilang mengadopsi namanya supply chain financing gitu. Jadi ya ini salah satu bocornya juga kenapa kita bisa mengadres SME yang underserved tadi gitu. Jadi kita nggak menilai cuman si debiturnya saja yang notabene UMKM mungkin dia masih kecil gitu. Tapi kita juga menilai dengan siapa memang dia bertransaksi.
Oke. Ya, itu kan membantu kita untuk memvalidasi ya, Mhm. bagaimana sih kualitas dan kemampuan si si UMKM tadi. Oke. Nah, biasanya kayak gini di perdagangan gitu. Iya, iya. Nah, setelah sekian lama men-serve segmen UMKM lah ya, findings apa sih soal karakteristik market ini yang ternyata nggak terlalu nggak terlalu nyeremin juga kok, seperti yang kemudian beberapa tahun yang lalu gitu ya, bank-bank konvensional nggak mau nge-serve ini karena dinilai nggak bankable, NPL-nya tinggi dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih karakteristik khusus dari UMKM ini yang kayaknya mereka potensial banget dan mereka juga cukup comply sama komitmen untuk membayar kredit dan lain sebagainya gitu. Iya. Findingsnya apa? Jadi mungkin yang dibilang serem dulu ya. Aku kadang-kadang yang serem itu kan harus di unearth, dikasih tahu apa sih seremnya gitu ya. UMKM itu seremnya di breakdown dulu. Apa sih kenapa serem? Nah, ada 3 hal kenapa mereka serem. Yang pertama itu UMKM itu tidak punya data transaksi keuangan maupun data histori kredit. Itu aja udah bikin serem. Ya kan? Makanya tadi saya bilang dia harus jalan tuh lama dulu sama bank, ada sejarahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai kebutuhan transaksinya itu jauh lebih besar daripada aset yang dia punya. Coba misalnya jual warung, ya kan? Mungkin dia cuma punya kelontongan aja, tapi nilai transaksinya kan nggak sebanding sama nilai asetnya. Betul. Jalan nggak itu bisnis? Jalan. Tapi asetnya ada nggak? Nggak ada, bos, ya kan? Sedangkan kalau kita pakai fixed collateral nggak ada. Jadi yang tadi udah transaksi keuangannya nggak ada, tulis-tulis, terus kemudian asetnya juga nggak. Apalagi warungnya kontrak. Apalagi warungnya bukan kontrak. Exactly. Gimana caranya ya kan? Nah, yang ketiga, cash flow-nya juga dinamikanya juga cukup signifikan. Nah, jadi volatile. Jadi pertama menyadari bahwa ini adalah masalahnya, menstrukturkan ini masalahnya itu penting supaya yang tadinya serem jadi teridentifikasi dengan jelas. Nah, solusi kita gimana? Ya sudah, kita memberikan satu produk dan proses yang mampu menangani ini. Contoh, ternyata ya kalau memang dia tidak punya data-data transaksi, ada loh data-data transaksi di luar yang masih bisa kita ambil. Sekarang udah banyak data-data provider yang bisa kita kerjasama gitu. Sedangkan aset, masalahnya apa? Ya kalau asetnya memang belum nilainya belum cukupi, kita kan bisa menganalisa transaksinya itu sendiri. Berapa kualitas transaksi yang dia pegang. Nah, itulah yang kemudian menjadi quote-unquote menjadi soft collateral buat kita gitu. Nah, kalau dinamika dari cash flow yaitu produk kita. Kalau cash flow-nya nggak dinamika, kita nggak ada opportunity kan. Iya, betul. Gitu. Justru kalau jalannya lempeng-lempeng aja gitu, itu yang kayaknya nggak bikin dinamika bisnis nggak seru gitu, nggak bergerak gitu. Oke. Melihat ini sebagai sebuah segmen yang kemudian dituju oleh Amar Bank, tentu saja turunannya adalah services apa yang akan diberikan oleh Amar Bank kepada teman-teman UMKM. Apa aja sejauh ini dan sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah services yang being favorited by the market in terms of market yang di-cater sama Amar Bank, which is UMKM ini gitu. Ya, jadi to be fair, memang solusi bisnis ini saat ini sedang dalam tahap pengembangan lah ya. Tapi ini mengadopsi dari solusi Tunaiku kita yang sudah berjalan 10 tahun. Nah, ada beberapa service yang kita rasa sangat menguntungkan buat teman-teman UMKM dan bisa kita adopsi. Yang pertama gini, kalau mau buka rekening atau mau mengajukan pinjaman, kamu bisa download aplikasi kami dan daftar langsung di situ. Nggak perlu nyari bank, nggak perlu nyari cabang, nggak perlu nyari RM. Sekarang teman-teman di UMKM beda mas. Kalau kita punya uang banyak gitu, datang ke bank, datang ke RM tuh santai gitu kan. Tapi kalau kita punya masalah, kadang-kadang bukan punya masalah ya sebutnya, belum terbiasa, itu menjadi barrier yang cukup signifikan. Nah, kita merubah itu mengikuti juga tren digital saat ini, tren self-service saat ini, kita berikan satu onboarding yang fully digital, gitu. Jadi semua orang bisa nyoba, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka melakukan aplikasi kredit, kita memberikan semudah mungkin nih, sehingga mereka nggak akan terlalu ribet. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan, dia bisa memonitor progresnya dengan baik. Jadi ada transparansi kita, informasinya kepada mereka, gitu kan. Kemudian yang kedua, dari sisi produk dan dari sisi penggunaan, itu kita bikinkan penggunaannya bisa instan dan jelas. Kalau mau menggunakan fasilitas ini, kamu men-submit beberapa dokumen, langsung dapat dia gunakan. Ya, jadi kalau secara overall service-nya seperti apa, kalau mau onboard bisa cepat dan nggak perlu ke bank, kemudian secara penggunaan pun informasinya jelas, penggunaannya pun instan. Suku bunga kreditnya sendiri gimana? Bersaing nggak? Bersaing. Kita, bersaing ini sekali lagi, bersaing ini ada
harus ada dasarnya. Hmm. Bersaing dibandingkan yang apple to apple. Iya. Kalau dibandingkan perusahaan besar sama perusahaan kecil kan tentu suku bunganya berbeda. Tapi range kita saat ini mulai dari terkecil itu 1,1 sampai 1,8. Itu yang kita berikan kepada Each month. UMKM ya per month. Oke. Per month. Ekuivalennya itu efektif tapi ekuivalennya 1,1 sampai 1,8. Oke. Nah, saya ngomong gini aja, ini penting loh per month. Apa? Karena kalau ngomonginnya per tahun kejauhan cakrawalanya. Sedangkan working capital yang dibutuhkan UMKM itu misalnya di FMCG itu bisa cuma mingguan loh. Gitu. Tapi kita berikan misalnya 1 bulan. Jadi mereka tahu persis. Karena 1 mereka bulan. mendukung operasional sehari-hari. Betul, gitu. Jadi dari pengucapan pun kita atur 1,1 sampai 1,8. Ada admin fee juga 0,5 sampai 3%. Nah ini tergantung nanti jenis risiko dan jenis produk yang terekspos ke kita. Gitu. Untuk market UMKM seems promising dan cukup optimis terkait dengan target untuk penetrate ini lebih dalam gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal perluasan bisnis di tanah air sendiri untuk Amar Bank akan seperti apa ke depan nih di luar atau beyond UMKM tadi? Waduh. Kayaknya kalau kita UMKM aja itu udah PR sendiri ya. kalau kita bisa terlalu gede marketnya. Iya, terlalu besar. Tapi memang portofolio kita tetap kita maintain. Kita punya 3 portofolio yang retail tetap kita ajukan karena ini sudah terbukti sangat maju gitu ya. Kita sudah sampai 20 juta download dan ini akan terus berkembang gitu. Nah, on top of retail ini baru MSME. Saya rasa itu sih yang akan menjadi fokus kita sampai beberapa tahun ke depan. Nah, kita juga punya commercial and corporate untuk mereka yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini juga akan terus berjalan, tapi temanya di MSME ini. Itu aja udah luar biasa sih. Teman-teman perbankan apa itu yang konvensional dan juga digital biasanya cukup concern terkait dengan kebijakan suku bunga lah ya dari Bank Indonesia. Tren suku bunga tinggi ke depan banyak disampaikan oleh ekonom-ekonom lah, proyeksinya mungkin ini trennya akan gede nih gitu ke depan gitu. Nah, dari point of view Amar Bank sendiri sebagai stakeholders di industri perbankan digital di Indonesia cukup concern soal ini nggak sih? Apa langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memanage risk terkait dengan mereka yang kemudian nggak punya appetite untuk ngajuin pinjaman karena suku bunganya lagi tinggi dan lain sebagainya. Apa strategi-strategi untuk mengakali itu sebetulnya? Aku jawabnya sebenarnya simple, Mas. Masalah bunga itu masalah orang atau bisnis yang uangnya udah banyak banget, Mas. Beneran. Jadi kalau dilihat per unit setiap untuk UMKM itu per unit per produk gitu ya. Asumsikanlah kita hitung margin tuh 2-3% misalnya. Per minggu bisa dia putar 4 kali 1 bulan. Berarti untuk setiap ongkos working capital yang dia punya 2 sampai 3 kali 4 tuh berarti berapa? Sekitar 8% loh per bulan. Kalau kali 12 berapa coba? Artinya spread margin di UMKM ini sebenarnya sangat kuat. Resilient terhadap cost of fund. Mereka nggak resilientnya terhadap apa? Terhadap dinamika dari demand, kemudian dari harga raw material. Itu masalahnya. Berarti di inflasi dong. Iya, inflasi betul, gimana betul, nih teman-teman gimana? Ya memang, jadi otomatis kalau ini cukup jadi concern ya juga. memang dan itu memang setiap industri itu akan beda-beda ya. Mereka yang very price sensitive, begitu harga costnya masuk, harga cost cost raw materialnya masuk, ya kalau dia nggak bisa naikin pricing ya dia harus tekan biaya biaya costnya itu gitu. Nah, memang dari bank kita harus hati-hati. Kalau memang secara unit basis dia tidak sehat, ya kita nggak bisa ambil dan kita nggak bisa kasih bantuan di situ. Yang bisa kita kasih bantuan adalah teman-teman UMKM yang per unitnya itu masih bagus dan mau berkembang. Nah, ini tuh tetap banyak, Mas. Industri kreatif, ya toh, industri kreatif itu banyak, mulai dari event, project, itu marginnya juga sangat tebal. Gitu. Nah, teman-teman ini secara secara scale masih cukup luas dan belum banyak yang melayani gitu. Jadi kita fokus aja ke sektor ini, kemudian kasih pricing yang masih affordable sama dia. Dinamika makro yang seperti apapun sebenarnya mereka masih resilient. Mereka masih cukup nggak terlalu terpengaruh lah ya dengan tingkat terkait dengan suku bunga kami. Ya, betul. Yang susah kalau masalah demand sama raw materialnya. Ya, gitu. Ini harapannya tentu saja untuk pemerintah ya secara makro sebetulnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada daya beli dari masyarakat sendiri gitu ya. Karena kalau teman-teman UMKM ini
adalah mereka yang cukup sensitif terhadap tingkat demand-nya gitu. Kalau memang harganya mahal sedikit, mereka berpikir Berat. ulang untuk Iya. konsumsi dan lain Betul. sebagainya. Oke, Betul. terakhir point of view Anda ataupun proyeksi Mas Joshua sendiri soal tumbuh kembang UMKM ke depan lah ya, dan yang mereka sudah terdigitalisasi. Sepromising apa sebetulnya potensinya mungkin bisa diproyeksikan akan naik berapa persen untuk segmen ini? Waduh, kalau kita lihat dari sisi pertama gitu, dari Ya. sisi gapnya aja ada prediksi itu gap finance itu 100 sampai 100 billion gitu ya. Sampai 100 sampai 100 billion. Nah, kalau kita lihat bagaimana kontribusi digital terhadap UMKM, itu simpel aja Mas, dari profitnya dia. Kalau yang tadinya itu menggunakan digital itu fokusnya ada dua. Pertama, ningkatin revenue sama ngurangin cost, ya kan. Memang sekarang teman-teman UMKM itu lebih fokus ke yang digital yang ningkatin revenue, jual lewat Tokopedia dan segala macam. Nah, apakah itu akan membantu dorong revenue mereka? Saya rasa positif ya. Kita ngeliat dari beberapa teman-teman di Amar Bank yang masuk ke channel digital itu meningkatnya cukup lumayan lah. Paling nggak 10% mereka ada peningkatan dari pembukaan e-commerce melalui sosial media, jualan di sana ada peningkatannya gitu. Nah, tapi yang perlu kalau mau meningkat lebih jauh dari itu, bagaimana digital mampu mengelola di bagian prosesnya. Karena revenue-nya mau meningkat pun kalau di bagian prosesnya nggak digitalisasi, kemampuan mereka untuk mensuplai kan nggak akan meningkat, atau ongkosnya juga jadi terlalu melebar. Dan masalah dari UMKM kebanyakan juga di situ Mas, kemampuan mereka mengelola proses dan keuangan. Nah, itulah di salah satu roadmap kami, tentu itu jadi bagian dari service, tapi kedepannya ya, gimana sih kita memberikan solusi digital yang mampu memperkuat pengelolaan keuangan dan back office-nya gitu. Dan banyak dari mereka tuh yang jatuh tuh justru di sini gitu. Karena itu akan inline ya sebetulnya dengan transaksi keuangan yang berbasis digital ketika mereka melakukan operasional perusahaannya secara digital gitu. Betul. Oke, mungkin nanti akan ada software yang digunakan oleh nasabah gitu ya, dari Amar Bank langsung. Kita mungkin kerjasama juga dengan teman-teman yang sudah ada gitu kan. Karena kita nggak bisa UMKM ini, kita nggak bisa bank jalan sendiri, teman-teman jalan sendiri nggak bisa. Harus ada edukasi yang terstruktur, terorkestrasi kepada UMKM. Betul. Karena sekarang udah banyak banget juga startup yang memang menghadirkan solusi-solusi untuk operasional UMKM supaya lebih terdigitalisasi, tercatat semuanya secara digital. Jadi kalaupun ada apa-apa ya tinggal di-share aja datanya gitu ya. Oke. Mas Joshua, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol di Fincast. Seru banget ngedapetin gambaran soal sebetulnya gimana dari point of view bank digital untuk meng-cater UMKM yang sedang digitalisasi ini, yang shifting ini. Nanti main-main lagi di Fincast ya. Kita ngobrol lebih seru lagi. Dan untuk Anda sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast karena kita masih punya episode-episode seru lainnya. Saya Wiki Ardian. Dah.